Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama kami di MJD Podcast Masjid Jami Darussalam, dakwah dari desa untuk dunia. Bersama saya Mirza Al-Faruq yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Baik, pemirsa, pada malam hari ini kita ditemani dengan salah satu narasumber paling setia di MJD Podcast Masjid Darussalam bersama Ustadz Muhammad Karim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Mirza. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pemirsa, fenomena pernikahan antara janda dan duda menjadi salah satu kegiatan yang lumrah dilakukan di masyarakat kita. Nah, pernikahan antara janda dan duda ini memicu polemik pro dan kontra antara keluarga bahkan di masyarakat. Nah, oleh karena itu menurut kami penting untuk membahas pada malam hari ini. Baik, langsung saja mungkin untuk mengawali podcast pada malam ini, Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai pernikahan antara janda dan duda ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas Mirza, kameramen, dan yang di studio semuanya, kaum muslimin muslimat dimanapun jenengan semua berada. Kalau ditanyakan bagaimana kita seharusnya menanggapi pernikahan duda janda, jawaban saya sama dengan menyikapi pernikahan seorang perjaka dan perawan. Ya sama saja. Tapi yang jelas pernikahan itu memang anjuran agama. Jadi sepanjang maslahahnya lebih besar dengan menikah duda janda itu dan dibarengi tanggung jawab, ya saya sangat menganjurkan. Tentu dengan perhitungan-perhitungan yang biasanya duda janda kan sudah dewasa, sudah tahu. Betul sekali. Iya. Baik, Ustadz. Jadi memang pernikahan antara duda janda sendiri bisa dilihat dari kaca agama, gitu, Ustadz. Kemudian seringkali kita memandang ketika ada pernikahan antara duda dan janda itu terjadi banyak sekali perbedaan di antara keduanya. Ya, seperti jodoh pada umumnya, biasanya kita tahu ada perbedaan dan mereka saling melengkapi. Namun seringkali hal ini menjadi masalah, Ustadz. Seperti adanya perbedaan umur, perbedaan kepribadian, perbedaan karakter, atau mungkin perbedaan prioritas hidup. Menurut Ustadz, bagaimana? Oke, menghadapi seperti itu di pernikahan duda janda maupun perjaka perawan itu sama. Untuk menghadapi misalkan perbedaan umur, misalkan terlalu jauh. Maka oleh karena itu penting untuk membuat kesepakatan sebelum nikah resmi itu dilaksanakan. Misalkan perbedaan umur itu juga akan berakibat terkadang, tidak semuanya ya, kepada kedewasaan setiap orang menyikapi satu masalah dalam hidup. Karena pengalamannya berbeda, itu perbedaan umur. Yang kedua mungkin juga perbedaan pengalaman hidup. Misalkan pengalaman dengan pasangan sebelumnya. Kalau pasangan sebelumnya aktif, lah kok yang setelah mau menikah yang kedua kok pendiam, itu beda. Itu tentu butuh komunikasi, termasuk perbedaan kepribadian. Ada orang yang aktif banyak bicara, ada yang pendiam. Ada orang yang ya rapi secara karakter disiplin, tapi dia bertemu dengan orang berbeda dengan pasangan sebelumnya, dengan yang misalkan kurang tepat waktu atau kurang rapi dan dalam menataan rumah. Itu jadi masalah kalau ini tidak ketemu sebelum akad resmi itu dilaksanakan. Jadi penting, ya intinya komunikasi itu, musyawarah, saya kira itu. Nggih, Ustadz. Jadi yang paling penting itu tadi ya, adanya kesepahaman antara kedua belah pihak sehingga nantinya untuk kedepannya nanti bisa enak, tidak ada kesenjangan tertentu. Ya, seperti bahkan Rasulullah saja juga menikah dengan seorang janda dan itu ada tenggat umur yang lumayan jauh, Ustadz. Cuman bedanya kalau ini Rasulullah waktu itu menjadi seorang jejaka, nih, bukan seorang duda. Satu sisi Rasulullah memang satu uswah, contoh kita. Tapi ingat juga Rasulullah itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang Rasul, seorang Nabi, dan kita bukan Rasul, bukan Nabi. Itu perbedaannya. Betul sekali. Beliau mendapat wahyu, kita nggak mendapat wahyu secara langsung. Maka
makanya kalau dalam agama ada hal-hal yang memang ulama biasanya sudah membagi mana yang boleh diikuti dari Rasul, mana yang bersifat harus, bersifat pilihan, bahkan ada yang bersifat tidak boleh itu. Misalkan beristri lebih dari 4. Misalkan juga Rasul itu tidak menerima zakat. Masa ada orang umatnya memang miskin, atas nama meniru sunnah Rasul dia gak mau menerima zakat, itu gak bisa. Saya kira itu. Ya, betul sekali, Ustadz. Kemudian menyikapi tadi adanya perbedaan dan lain-lain, kemudian pasti ada kontroversi ketika hendak dilangsungkan pernikahan antara duda janda tersebut, Ustadz. Biasanya yang paling tampak karena biasanya duda janda ini sudah membawa anak-anak masing-masing, sudah memiliki anak-anak masing-masing. Namun kadang biasanya anak-anak itu sudah pasti untuk harus menyesuaikan kondisi dengan kondisi baru itu tadi. Nah, biasanya sering ada penolakan dari anak-anak tersebut. Kira-kira ngeten iku bagaimana, Ustaz? Kalau misalkan seorang duda dan janda sama-sama punya anak, mau menikah, terus anaknya masing-masing ada penolakan, apa yang harus dilakukan? Prinsipnya adalah beri mereka waktu. Anak-anak itu tetap butuh waktu untuk berdamai dengan masalahnya. Karena begini, sulit secara manusiawi menggantikan orang tua biologis itu. Kemudian ada orang tua baru di hadapannya yang itu bukan katakanlah bukan ibu kandungnya atau bukan bapak kandungnya. Betul. Anak dengan katakanlah umur apalagi masih anak-anak, belum dewasa. Dewasa pun butuh waktu untuk menerima orang baru. Betul itu. Sekali. Nah, itu satu sisi. Jadi beri mereka waktu. Jadi apa yang harus dilakukan? Tentu duda janda inilah yang harus lebih sabar menangani, menghadapi anak-anak mereka. Baik. Yang penting begini. Kalau seorang duda dan janda menikah, tidak usahlah berusaha untuk menggantikan posisi orang tua kandung mereka. Oh, begitu. Terus gimana? Cukuplah menunjukkan sebagai orang yang peduli terhadap mereka anak-anak, meskipun itu bukan anak kandungnya ya. Jadi misalkan seorang duda punya anak, dia menikah dengan seorang janda. Gak usah seorang janda itu ingin menggantikan posisi ibu kandungnya. Gak usah itu. Cukup tunjukkan bahwa ibu baru itu menjadi orang yang peduli. Misalkan anak-anak itu saat butuh masalah dia ada, menjadi solusi tempat curhat. Kalau dia butuh bantuan misalkan tenaga, mau ngurus apa, dia hadir di situ. Jadi ekspresi cintanya, kepeduliannya benar-benar nyata dan mereka rasakan. Cukup lakukan itu saja, tidak usah berusaha untuk menggantikan ibu kandung atau ayah kandung mereka. Itu akan memperparah konflik biasanya. Saya kira itu. Kalau intinya beri anak-anak waktu agar mereka menyelesaikan dengan masalahnya sendiri, berdamai dengan masalahnya. Tentu orang tua harus lebih sabar. Saya kira itu. Betul, Ustadz. Ya, memang kalau kita berpikir lebih maju atau mungkin berpikir yang ada di sekitar kita lah sekarang, rata-rata masyarakat itu memandang kalau pernikahan antara duda dan janda itu biasanya lebih problematik begitu, Ustadz. Lebih banyak masalah, terus kemudian ya adalah masalah-masalah yang tidak diarungi di pernikahan pertamanya dahulu. Memang benar, karena apalagi punya anak. Apalagi punya anak dan dua keluarga, katakanlah begini, dengan pasangan sebelumnya sudah 20 tahun misalkan. Betul. Mungkin setelah itu bisa bercerai, bisa meninggal, terus nikah dengan orang baru. Karena secara manusia itu sama dengan hewan, cuma dia punya akal pikiran gitu. Hayawanun natik kalau orang kita menyebutnya. Jadi hewan yang bisa berpikir, strukturnya sama. Salah satu ciri hewan itu sulit menerima orang baru awal-awal. Dia cenderung melindungi dirinya sendiri. Apalagi ini ada orang tua kandung mau digantikan, itu maksudnya. Maka intinya adalah beri mereka waktu dulu. Nah, problematiknya itu, tantangannya lebih besar, Pak.
memang tantangan pernikahan duda janda itu lebih besar dibanding pernikahan perjaka dan perawan. Ya karena itu tadi mereka sudah punya anak dan seterusnya lah. Jadi apalagi keluarga besar. Nah, itu saya kira tantangannya lebih besar. Tapi yang jelas kalau duda janda ingin menikah, dia harus tahu bagaimana dia bersikap terlebih menghadapi penolakan anak-anaknya jika terjadi penolakan. Jadi lumrah kalau anak-anak mereka bereaksi misalkan, wah, kok begitu ya, kok secepat begitu. Ya gimana, itu orang tua kandung mereka. Iya betul. Menurut saya tidak lumrah kalau mereka enjoy, silahkan nikah Pak. Iya. Itu harus gimana? Ada ya. Kayaknya nggak punya apa ya. Dengan orang tua kandungnya, nggak punya kenyangan manis. Nah, justru itu menunjukkan, menurut saya normal-normal saja. Betul. Justru kalau mereka mendorong akhirnya melupakan keluarga orang tua kandungnya, itu menurut saya ada yang mungkin ada yang bermasalah hubungan dengan orang tua kandung. Tapi kalau bereaksi menolak berarti ya lumrah. Berarti ada orang tuanya mampu membuat lukisan manis dengan anak-anak itu, sehingga kenangan itu sulit dihilangkan. Nah, saya kira itu tantangannya memang lebih besar kalau mencari tantangan. Benar Ustadz. Terus kemudian tadi sempat disinggung sedikit soal apabila ada penolakan dari pihak keluarga besar ini, cakupannya lebih besar lagi. Nah, tidak lagi anak-anak yang berada di dalam lingkup keluarga kecil itu tadi, tapi lebih ke keluarga besar antara ibu bapak atau mungkin saudara-saudara di sekitar ini melakukan penolakan terhadap pernikahan dari duda dan janda ini tadi. Itu seperti apa Ustadz? Sekali lagi itu lumrah karena memang secara tadi struktur hewani kita sulit menerima orang baru untuk pertama kali. Intinya butuh waktu. Baik anak-anak maupun keluarga besar. Terus apa yang harus dilakukan? Komunikasi, tunjukkan kepedulian bahwa hadirnya orang baru itu bukan menambah masalah, justru menjadi solusi dari masalah-masalah sekecil apapun. Jadi tunjukkan kepedulian, tunjukkan rasa ingin membantu. Karena begini, al-insan abdul ihsan. Manusia itu budak dari kebaikan. Jadi kalau misalkan Mas Mirza, ada orang temennya yang nggak senang ke Mas Mirza. Iya. Cukup, nggak usah bereaksi. Cukup tetap berbuat baik. Tersenyumlah. Kalau dia datang, salimlah, salaman. Kalau bisa berbuat baik, traktir misalkan. Pergi ke rumahnya, bawa oleh-oleh. Itu nggak usah Anda kemudian bereaksi. Lambat laun dia akan luluh. Oh, ternyata baik Mas Mirza. Begitu juga orang baru, misalkan seorang janda ditolak di rumah suaminya yang duda itu oleh anak-anaknya, tetap dia tunjukkan saja bahwa saya peduli terhadap anak-anak suaminya. Atau sebaliknya, suaminya ditolak di rumah sang istri, tunjukkan bahwa dia sebagai calon ayah, meskipun bukan kandungnya, yang peduli, yang akan bertanggung jawab, yang akan membantu mereka, yang akan meringankan beban mereka. Cukup itu. Tidak usah bercita-cita menggantikan orang tua kandung. Saya kira itu. Iya, Ustadz. Jadi memang kesimpulan yang tadi saya ambil dari apa yang sudah disampaikan Ustadz, bahwasanya kalau memang mengganti posisi orang tua biologis itu memang tidak bisa ya, Ustadz. Tidak bisa. Secara mutlak tidak bisa, tapi dengan menunjukkan kepedulian itu tadi, maka seorang orang tua dari duda janda itu tadi bisa menunjukkan bahwa mereka siap menjadi orang tua pengganti bagi anak-anak itu tadi. Kemudian Ustadz, mungkin seringkali ketika pernikahan duda dan janda ini terjadi, itu mereka masih terbiasa dengan kebiasaan yang dahulu. Jadi mungkin masih sulit mengatur keuangan, kemudian masih kesulitan dalam mencari tanggung jawab masing-masing. Nah, itu menurut Ustadz bagaimana? Begini, manajemen keuangan itu penting, satu skill kompetensi yang sangat penting dimiliki siapapun. Baik yang perjaka perawan yang mau menikah, terlebih duda janda. Karena begini penjelasannya. Misalkan seorang duda punya anak, misalkan 2 atau 3, menikah dengan janda yang sama-sama punya anak. Nah, ini kan tanggung jawab juga dengan anak sebelumnya. Kemudian ini nikah, apalagi dia punya anak baru. Nah, ini harus jelas. Karena dia, misalkan si suami tadi, calon baik, masih punya tanggung jawab terhadap anak-anak yang sebelumnya.
maka perjelas saja. Jadi perjelas, maka sedari awal kalau seorang duda janda ketemu, perjelas saja harapan-harapan seorang janda itu terhadap calon suami barunya. Saya ingin anak-anak kita manajemen keuangannya, kalau untuk anak saya sekian. Gak apa-apa, itu jelas. Jadi mending jelas dari awal, clear. Sebelumnya sudah saya katakan, pernikahan itu kasarnya seperti kerjasama dua perusahaan, kerjasama dua orang. Harus clear mana yang tanggung jawab saya, mana yang menjadi apa yang saya peroleh. Harus jelas itu. Jadi seperti itu, seperti kontrak kerjasama dua orang. Kalau tidak jelas, itu riskan untuk konflik, bahkan berkepanjangan. Jadi menikah pada akhirnya bukan menjadi solusi, tapi bahkan menambah masalah. Maka harus jelas, misalkan dia punya pemasukan 5 juta setiap bulan, tapi dia masih punya tanggungan menafkahi anak-anak sebelumnya. Terus nafkah untuk istri yang baru dinikahi berapa? Nah, kebetulan istri punya membawa anak. Nah, itu juga harus dipikirkan itu. Nah, jadi setiap janda mengungkapkan keinginannya, harapan-harapannya, mungkin dia trauma. Nah, si duda juga mengutarakan keinginannya. Saya ingin di rumah, saya ingin anak-anak begitu. Misalkan cara mendidik anak itu harus jelas juga. Dulu saya gak pengen anak-anak saya itu mondok semua. Kalau saya tidak. Misalkan, itu kan sudah berbeda. Ya, kalau tidak jelas sekali dari awal, justru itu akan menambah permasalahan. Betul sekali. Saya kira itu harus jelas di awal, clear. Baik, jadi harus transparan begitu ya, karena begini, ada ayat Al-Qur'an begini, kalau berhadapan dengan anak. Fa idza arada fisolan antarodin minhuma wa tasyawurin. Jika orang tua itu ingin menyapih anaknya dalam Al-Qur'an, maka harus satu suara orang tua itu, yaitu antarodin, harus saling menerima, wa tasyawurin, saling bekerja sama. Nah, memang di ayat tadi Al-Quran berbicara tentang menyapih saat anak bayi itu berumur 2 tahun. Nah, itu kan disapih itu. Ya. Sekarang bagaimana anak itu sudah dewasa, misalkan menolak pernikahan duda janda tadi. Maka sama kalau saya menggunakan dalil Al-Quran tadi, jadi menghadapi konflik dengan anak, berbeda pandangan dengan anak, kedua orang tua harus satu suara dulu. Satu sikap dulu, jadi harus selesai ini kesepakatan dua orang. Kalau anak kita menolak, apa yang kita harus lakukan? Itu yang disebut oleh Al-Quran antarodin minhuma. Harus saling menerima, saling rela, ditambah lagi watasyawurin, bekerja sama. Ya. Jadi harus satu sikap, satu kata, satu suara menghadapi katakanlah penolakan, menghadapi satu pernyataan keluarga besar umpama memang ditolak, harus satu sikap. Tapi kalau sudah tidak satu sikap, tidak satu suara, itu justru sulit, menambah sulit. Ya, betul sekali. Iya, jadi memang begitu ya, Ustaz. Kalau di Jawa itu ada pepatah, kalau menyebutkan ada pernikahan duda dan janda, lek gelem ambek wong ya kudu gelem ambek anake. Ya, begitu memang ya, Ustaz. Jadi memang itu pada akhirnya akan menjadi tanggung jawab bersama, karena ya walaupun itu anak dari salah satu pihak, tapi ya pada akhirnya akan menjadi anak mereka berdua. Begitu, Ustaz. Ya. Terus kemudian Ustaz, biasanya kalau untuk transparansi seperti yang tadi kita bicarakan, itu apakah perlu antara satu pihak dengan pihak yang lain? Misalnya antara duda dan janda ini masing-masing sudah memiliki gaji sendiri, sudah memiliki pendapatan sendiri. Apakah harus disebutkan saya gaji segini, saya gaji segini, terus kamu saya nafkahi segini? Apakah itu perlu, Ustaz? Seperti tadi yang dibilang. Saya jawab perlu. Karena harus transparan. Gak bisa disembunyikan. Misalkan ya tiap bulan gaji 5 juta, terus sembunyi-sembunyi ngasih anaknya yang dengan sebelumnya. Nah, istrinya nggak tahu, suatu saat tahu, justru itu menjadi bahan bakar untuk pertengkaran. Iya, betul sekali. Terlebih ada anak yang dari ibunya tadi, janda itu tadi kan ada kecemburuan nanti. Nah, betul sekali. Terus itu menjadi eskalasi yang jadi konflik yang lebih besar, lambat laun. Nah, justru ini yang tidak baik. Itulah kenapa pernikahan duda janda itu tantangannya besar,
Tapi ada solusinya. Apa solusinya? Transparansi sebelum memang dilakukan akad nikah. Harus benar-benar terbuka. Masalah tanggung jawab, masalah keuangan, masalah kepribadian, cara mendidik anak. Gimana kalau anak menolak? Harus satu suara. Kalau enggak, ya berat. Betul sekali ya, ya betul Ustadz. Ya, jadi memang transparansi itu sangat-sangat penting karena kalau bisa kita menutupi kemudian di suatu waktu terbongkar ini memang benar. Masalahnya mungkin begini, kita kadang berbicara masalah uang itu tabu. Nah, betul sekali itu. Itu kadang satu sisi itu jadi hal yang apa ya? Padahal itu penting. Iya, karena dalam sebuah keluarga harus sama-sama tahu. Wong itu suami istri. Jangankan masalah keuangan, mohon maaf. Hubungan intim suami istri masa ada masih malu-malu ditutup. Ya nggak mungkin itu. Jadi sekedar tubuhnya saja itu dibuka karena itu memang halal dan bernilai ibadah. Kenapa kok masalah keuangan kok ada yang ditutupi? Itu nggak masuk akal. Justru dua orang itu yang disebut antarodin. Kalau memang kok terasa kok gak terasa kurang dan seterusnya, itulah yang disebut antarodin. Ya memang harus saling menerima. Kalau gak ketemu, gimana mau menikah itu? Buat tasyawurin dan saling bermusyawarah dan kerjasama. Saya kira itu. Ya, itu salah satu kuncinya agar keluarga kita menjadi sakinah, gitu, Ustadz. Kemudian Ustadz tadi sempat disinggung soal adanya berhubungan intim. Jadi mungkin ada sedikit pertanyaan. Kira-kira bagaimana pandangan Ustadz jika duda atau janda ini diharuskan menikah karena menghindari perbuatan zina? Oke. Haramnya zina itu jelas. Tapi jangan berpikir yang diharamkan oleh Islam hanya zina. Tidak tanggung jawab. Sembarangan menikah. Dan dia memang niat ya menikah, setelah itu ditinggal. Kalau nggak cocok ditinggal. Itu juga nggak boleh. Di ghosting. Itu juga haram. Jangan dikira. Yang khawatir zina, moro-moro cepet-cepet nikah. Ya dia memang enteng saja menikah seseorang, sedikit bertengkar ya cerai. Padahal dia punya anak. Terlantarlah. Anaknya sudah terlantar, pendidikannya gak terurus. Padahal itu jangka panjang kalau anak itu. Itu kan dosanya lebih panjang lagi. Sudah gak disekolahkan, dia akhirnya jadi pengganggu di masyarakat, misalkan anaknya na'udzubillah. Nah, ini yang kadang tidak terpikirkan. Sekali lagi, agama jelas mengharamkan zina, tapi agama juga tidak tanggung jawab menelantarkan keluarga. Itu juga sangat-sangat dilarang. Itu juga harus perlu perhatian. Jadi menikah itu perlu keputusan penting, apalagi pernikahan duda janda, maka butuh pemikiran yang bagus, yang solid, yang terukur, dan agama itu ngajarkan itu. Itu disebut antarodin minhuma wa tasyawurin. Saya kira itu. Ustadz, ya memang karena kalau kita hendak menikah itu memang tidak bisa karena alasan untuk menghindari zina, cuma itu saja nggak bisa kan? Ya nggak bisa, karena maunya kan sakinah. Terus ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu dan anak turunmu, keluargamu dari neraka. Neraka itu apa? Bodoh itu neraka. Miskin itu neraka. Itu contoh neraka di dunia. Tidak punya pengetahuan, hidup jadi beban masyarakat. Itu juga jadi neraka. Itu kadang nggak dipikirkan. Itu juga dosa itu kalau nggak menelantarkan anak lah ya, tidak memberi nafkah, atau ibu juga gak ikut mendidik anaknya, HP-an tok misalkan. TikTokan. Sekarang TikTokan. Betul. Kadang mikirnya hanya zina tok yang haram itu. Ya memang ada ayatnya, itu gak usah diperdebatkan. Tapi jangan mikir hanya zina tok. Nah, terus menelantarkan anak, tidak tanggung jawab terhadap keluarga, itu juga sangat-sangat dilarang. Itu juga berdosa. Saya kira itu. Nah, itu tadi ya. Jadi disebutkan bahwa adanya neraka di dunia ini tidak hanya di akhirat saja, karena bentuk kesengsaraan hidup kita di dunia itu dari menjadi neraka bagi kita sendiri. Baik Ustadz, ini mungkin sedikit pembahasannya lebih ke arah pemuda-pemuda. Kalau pemuda-pemuda sekarang itu punya istilah yang namanya gamon atau gagal move on. Nah, ini gimana kalau konteksnya kita aplikasikan pada pernikahan antara duda dan janda? Karena itu kan menurut saya juga bisa menimbulkan masalah juga, Ustadz. Oke.
Karena duda janda memang pernah berpasangan dengan sebelumnya. Betul. Mungkin dia punya trauma. Mungkin dia juga kenangan manis. Maka itu memang harus ketemu di awal. Sepakat di awal. Jadi misalkan, aduh mas, saya ini dengan suami sebelumnya terlalu manis kenangannya. Saya masih ingat, terkadang ingat. Nah, calon suaminya dan duda itu harus nerima umpama suatu saat dia masih mengingat-ingat itu, nyimpan fotonya. Terus gimana Pak? Saya sakit Pak sebagai calon suami itu Pak yang akan menikahinya kalau dia. Makanya harus jelas komunikasi itu dari awal. Itu yang disebut kalau itu sebuah kekurangan itu oleh Al-Qur'an antarodin, harus saling rela kamu, saling nerimo. Jadi ada kenangan manis, ada trauma, masing-masing itu punya. Masing-masing punya. Kadang sekali. Mungkin lambat duda janda menikah karena perkara kecil akhirnya membanding-bandingkan dengan pasangan sebelumnya. Ini kalau tidak dibicarakan di awal, mentalnya masing-masing tidak siap, justru dia akan bercerai lagi. Nah, itu tadi. Nah, itu yang ingin dihindari oleh agama. Itulah kenapa ayatnya antarodin minhuma watasawun, harus saling menerima. Kamu punya kekurangan, saya juga punya kekurangan. Kamu punya kelebihan, sama, saya juga punya kelebihan. Nah, untuk mengetahui apa kekurangan, saya masih move on-nya 70%, 30-nya masih ada. Masih ada rasa. Harus tahu. Nah, kalau saya nggak apa-apa lah Pak, umpama dia masih mengingat suaminya, saya masih bisa nerima. Tapi saya saya ingin bersepakat 5 tahun kita lambat laun melupakan pasangan kita masing-masing yang terdahulu. Kita bentuk lembaran baru untuk menuju keluarga yang lebih baik ke depan. Nah, itu kan enak. Iya, betul sekali. Dari awal itu. Jadi kesepakatan jelas, tinggal dijalankan. Saya kira itu. Memang kalau kita membicarakan tentang duda janda tadi, maka kalau itu cerainya karena mati itu ya sudah begitu ya Ustadz. Tapi kalau cerainya itu cerai hidup lah, ini ada pasangan yang ditinggal ini, kadang itu bisa berpengaruh. Ya, itu termasuk, maka butuh komunikasi itu. Jadi kalau duda janda saya kira sudah dewasa lah ya. Oh, ini cerai mati, apa ini cerai hidup, ini suaminya masih ada. Kalau dia punya anak gimana? Kan tetap ayah itu tanggung jawab nafkah, punya kewajiban misalkan anaknya masih kecil belum dewasa, itu harus jelas gimana ini nafkah anak ke depan, biaya sekolahnya. Nanti kadang saya ngomong begitu kok terlalu rumit ya. Ya kalau nggak mau rumit, hidup itu memang harus diperjuangkan. Ya kalau nggak mau begitu ya jangan hidup. Ya jangan menikah. Jangan menikah. Jadi kalau enaknya saja, ya pokoknya saya pengen Pak hari tua saya ada yang nemani, katakanlah kebutuhan seksual, kebutuhan tubuh ada yang tersalurkan. Ya kalau mikir enak-enaknya begitu, yang tanggung jawab pembicaraan tentang uang ini haknya siapa, tidak diperjelas, bekerja sama, bagaimana mendidik, bagaimana menghadapi penolakan, itu memang nggak enak. Tapi justru itu harus diselesaikan. Betul sekali. Tapi kadang Ustadz, kita itu seringkali, saya itu melihat komentar-komentar netizen di Instagram atau di media sosial lain ketika ada penjelasan mengenai agama, itu mereka seringkali seperti ini, kok Islam kok rumit ya gitu. Masa Islam rumit? Justru Islam itu harusnya memudahkan loh. Oke, makanya harus tahu prioritas. Kemarin kita sudah bahas. Misalkan jika datang kepadamu seseorang, idza ja'aka ahadun wa tardawna khuluquhu, kata Nabi ini, kamu cocok dengan perangainya, akhlaknya, etikanya, dan sesuai prioritas kamu, fazawwijuhu, gak apa-apa nikahi dia. Nanti gak nikah kamu. Kena, artinya apa? Kamu harus tahu prioritas. Pak, yang saya butuhkan ini saya sudah umur misalkan dudanya ya 40 tahun. Nah, saya ingin pasangan yang punya kemampuan mengatur rumah dan mendidik anak saya. Entah dia gak bisa bekerja, entah itu dia masakannya kurang enak, gak apa-apa lah. Karena yang diprioritaskan apa? Untuk pendidikan anak. Betul sekali. Jadi dia cukup cari janda
yang punya kemampuan mendidik anak yang baik. Anak baik. Misalkan nggak terlalu cantik, nggak apa-apa. Okay. Dia nggak bekerja profesional, misalkan IRT, ibu rumah tangga, nggak punya penghasilan, nggak apa-apa lah, Pak. Itu tahu prioritas. Makanya orang harus tahu prioritas. Mana yang menjadi kebutuhan terdekat dan kebutuhan pokoknya, yang terpenting dalam hidupnya. Si janda juga sama, gak apa-apa lah Pak, saya juga punya anak, saya ingin ada yang menafkahi anak-anak saya. Gak apa-apa lah meskipun tua, gak apa-apa lah gak pati ganteng. Karena prioritasnya dia untuk dia kesulitan mungkin di bawah, gak apa-apa. Yang penting dia tahu kok ketemu klop dengan orang yang dia cari. Yang dia cari ada di si duda, yang duda cari ada di janda tadi. Klop, ketemulah, nikahlah. Nah, itu yang maksudnya tidak sulit kalau orang tahu prioritas hidupnya. Saya kira itu. Oke, ya. Jadi memang pembahasan mengenai duda dan janda ini bisa jadi panjang, Ustadz, kalau kita kait-kaitan dengan permasalahan yang ada di sekitarnya. Tapi memang rata-rata kalau kita lihat biasanya yang menikah selalu setelah ditinggal pasangan itu rata-rata kok duda gitu ya. Kenapa kok begitu gitu? Kalau janda itu biasanya enjoy aja gitu. Kalau ditinggal ya sudahlah gitu. Oke. Baik, Ustadz, dari perbincangan panjang tadi kira-kira kesimpulannya untuk setiap pernikahan punya tantangan, termasuk pernikahan duda janda. Apa saja tantangan pernikahan duda janda itu? Pertama, pengalaman dengan pasangan sebelumnya. Itu menjadi tantangan. Maka solusinya gimana? Selesaikan itu dengan komunikasi yang terbuka. Termasuk kenangan manis, kenangan pahit. Bisa jadi dia trauma. Misalkan pernah mendapat kekerasan, trauma dengan suara keras, maka jangan coba-coba menghadirkan suara keras. Harus tahu itu sekali. Dengan pasangan sebelumnya. Kemudian tantangan tanggung jawab dan keuangan. Harus gimana solusinya? Komunikasi juga perjelas dari awal. Tantangan ketiga, penolakan anak-anak dan keluarga. Kalau sama-sama punya anak. Terus gimana solusinya? Beri waktu anak-anak untuk bisa menyelesaikan terlebih dahulu masalahnya. Saya kira orang tua punya akhlak, anak juga punya akhlak. Banyak ayat Al-Quran, wa bil walidaini ihsana wa sohibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan orang tua dengan hormat. Tapi orang tua juga punya akhlak. Jangan sembarangan. Maksudnya, suatu hari Nabi itu pernah melarang ada seperti anak kecil digendong oleh Nabi. Ternyata dia kencing. Oleh orang tuanya diambil secara kasar itu. Oleh Nabi itu dilarang, jangan, kamu itu nanti melukai hatinya. Itu coba. Bahkan Nabi suatu saat pernah seperti agak keras, laisa minna man lam yarham shaghirana. Bukan golonganku orang yang tidak punya welas asih terhadap anaknya, anak kecilnya, atau yang lebih muda. Jangan melukis kekerasan, luka hati, luka batin terhadap anak-anak. Justru itu yang tidak baik. Misalkan orang tua pernah tidak tanggung jawab terhadap seorang anak. Artinya anak kan luka batin. Tibanya dia sudah sepuh. Dia menghampiri anaknya, minta dirawat. Anaknya aras-arasan. Gimana ini? Dulu kemana? Sekarang sudah tua, minta dirawat, minta ditanggung semuanya. Betul. Terus dia ogah. Terus kita dengan sembarang, kamu anak gak berakhlak. Bukan begitu. Dia punya luka batin. Yang itu harus disembuhkan dulu. Itu kenapa? Ada trauma. Walaupun ayatnya anak memang harus berbuat baik kepada orang tua. Tapi orang tua yang tidak katakanlah zalim pada anak itu juga berdosa. Saya kira itu tentang penolakan anak. Beri mereka waktu ya solusinya. Tetap tunjukkan sebagai sosok yang peduli. Tidak usah berusaha menggantikan orang tua kandung. Saya kira itu tantangan dan solusinya. Saya kira itu. Iya, baik. Jadi memang panjang lebar tadi penjelasan tentang pernikahan duda dan janda, Ustadz. Ini maksudnya bukan
memperumit untuk janda dan duda ini menikah, tidak nggih, tapi ini semuanya agar maslahah, mulai dari kiat-kiat pernikahannya, kemudian ada kesepakatan di dalam pernikahan tersebut, tanggung jawab dan lain sebagainya. Kalau biar tidak sulit, itu tadi jawabannya. Orang duda atau janda harus tahu prioritasnya. Yang dia cari sosok seperti apa. Ya, jadi cukup 1 atau 2 saja. Gak usah cari yang lengkap, yang ganteng, hartanya banyak, yang kira-kira saya dapat warisan banyak, tidak punya anak, treatmentnya bagus, ya gak nikah-nikah juga. Saya kira harus tahu prioritas. Betul sekali. Jadi tahu prioritas itu penting ya. Baik, mungkin pernyataan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada podcast kali ini. Terima kasih Ustadz Karim karena sudah menjadi narasumber pada malam ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa menjadi manfaat, bisa menjadi berkah bagi kita, khususnya bagi pemirsa pada umumnya. Semoga pemirsa bisa memetik berkah dari ini semua, hidayahnya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Silakan like video ini dan jangan lupa subscribe YouTube Masjid Darussalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.